takbir. Takbir, 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 tasbih luar biasa. Satu hari Tuhan Yesus. Terima kasih. Di nama Jumat ini, Jumat ya, tanggal 18 Oktober, kita akan melakukan pembelajaran IPS sampai nanti untuk 40 menit, 3 kali 40 menit ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih semangat, Bapak ingin memanaskan tangan kalian. Beat 1, beat 1, beat 1, beat 2, beat 4. Sampai hari ini Sehat, kuat, luar biasa. luar biasa ya. Revino, kabarnya gimana? Baik, Pak. Katanya celananya hilang. Berarti pakai yang satu, Pak. Pakai yang satu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal di buku paket kalian. Silakan buka buku paket kalian dulu di halaman 43. Tolong bantu baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di akhir materi peserta didik mampu mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat, merancang kolaborasi upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Yang pertama, mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat. Yang kedua, merancang kolaborasi upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Untuk manfaatnya dari pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian nanti bisa saling menilai, bisa saling memberi masukan terhadap budaya yang ada di negara kita. Kemudian kalian juga bisa merancang sebuah upaya atau contoh tindak lanjut untuk melakukan pelestarian kearifan lokal yang ada di negara kita. Bentuk kearifan lokal itu apa? Seni, ritual, upacara, tradisi. Terus tadi ada nyebut pakaian, mungkin baju adat ya, makanan. Membahas jauh tentang kearifan lokal, ada baiknya kita akan membaca buku kalian itu di halaman 43 tentang kearifan lokal. Di mana yang pertama, poin pertama, bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara. Kita akan literasi dulu, membaca dulu. Alvino, minta tolong dibaca untuk paragraf yang pertama. Kearifan lokal atau lokal merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai sekali terkait kehidupan. Lalu apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal? Apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal? Coba paragraf kedua. 3. Jika sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa sebuah kebudayaan lahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Oleh karenanya, budaya mencakup segala hal terkait kehidupan masyarakat. Untuk dapat mengidentifikasi
Tiga hal gagasan kita dapat melihat wujud dari sebuah kebudayaan melalui tiga hal, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. Ini menurut J.J. Hoynikman ya. Ketika wujud tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling terkait. Oke. Paragraf yang ketiga, Agri. Wujud dari gagasan adalah temuan ide, pemikiran, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat, dan tidak dapat didapat. Sementara wujud aktivitas adalah upacara, ritual, sikap, kebiasaan sehari-hari, dan lain sebagainya yang dapat dilihat. Di sisi lain, wujud artefak adalah karya seni, pakaian, perkakas, sehari-hari, bangunan, dan lain sebagainya yang bersifat konkret serta dapat dilihat dan dirasakan. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang mewujud dalam bentuk ide atau pemikiran, aktivitas sehari-hari, dan berbagai macam unsur karya masyarakat. Ya, kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang kearifan lokal, kita sudah membaca, kemudian kita sudah membahas materi yang ada di depan. Kita akan bekerja secara kelompok. Bapak akan membagi kalian secara kelompok, di mana kelompoknya sudah Bapak susun dari antara cowok dan cewek sama. Kemudian nanti tugas kalian adalah masing-masing kelompok mencari kearifan lokal yang ada di Indonesia, dari berbagai pulau yang ada di Indonesia, mulai dari ujung barat sampai ujung ke timur, ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Kalian nanti memilih salah satu bentuk kearifan lokal. Kalian nanti boleh menggunakan handphone untuk mencari datanya. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan membuat presentasi bentuk slide. Tidak usah terlalu banyak, cukup 3 atau 4 slide saja, di mana nanti di akhirnya masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Sudah selesai semua? Oke, saatnya kita presentasi. Nanti yang pertama maju kelompoknya Agri, kemudian kelompoknya Gamila, kemudian kelompoknya Dani, kelompoknya Jingga, Yunes, baru kelompoknya Gisel. Gitu. Nanti setiap kelompok akan diberi masukan atau tanggapan dari kelompok lain tentang hasil presentasi yang ada di depan. Gitu. Kelompoknya Agri siap? Siap. Oke, silakan maju kelompoknya Agri. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Jadi pada hari ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal dari Papua, Indonesia, yaitu upacara potong jaring. Sebelumnya di kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri Agri, Upacara potong jari berasal dari Papua Indonesia, dan merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku-suku di sana. Salah satu suku yang melakukan tradisi ini adalah suku Dani yang berada di wilayah Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya,
Papua Pegunungan. Tradisi potong jari di suku Dani disebut ikapilin atau ikel. Tradisi potong jari di suku Dani disebut kapilin atau ikel. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan duka, cita, dan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga seperti suami, istri, orang tua, atau saudara. Jadi dalam suatu tradisi ini itu di sana tuh ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Dan itu misalnya dalam satu anggota keluarga itu ada anak atau misalnya ada anak itu yang meninggal ya. Misalnya dari lima anggotanya salah satu jari ini tuh harus dipotong biar kita merasakan kesedihan dari orang yang sudah meninggal. Itu ungkapan kesedihan atau apa ya, rasa kesedihan itu. Nah itu cara memotongnya itu kalau nggak pakai kapak atau pakai pisau. Nah selain pakai kapak atau pakai pisau itu juga bisa diiketin di jarinya itu sampai beberapa jam sampai biru terus dipotong. Nah ini gambarnya. Di tradisi suku Dani ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini, walaupun pemerintah Papua dan Jayawijaya udah melarang, tapi masih tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, berikan apresiasi. Ada yang ingin memberi pendapat tentang upacara potong jari ini? Tadi kelompok berapa? Kelompoknya Angel ya yang mau ngasih pendapat ya? Menurut kamu gimana Dan upacara potong jari ini? Gimana Angel? Upacara itu tuh hampir semua masyarakatnya atau orang-orang tertentu? Kayaknya beberapa daerah aja deh, nggak semua. Pemerintah juga udah melarang. Kelompok 2 silahkan. Selamat pagi. Hai. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kamila, Vano, saya Dila, Edo, Daniel, Dia, dan Lucy. Kami menemukan salah satu kearifan lokal dari Maluku yaitu upacara obor terbuka. Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di Kota Ambon, yang juga merupakan kota terbesar di provinsi ini. Provinsi ini meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku. Jadi di Maluku ini kita menemukan salah satu kearifan lokalnya yaitu upacara obor terbuka. Kita dibacakan oleh Ibu. Agak kencang suaranya. Upacara obor Patimura adalah upacara adat yang dilakukan oleh suku Maluku untuk menghormati jasa-jasa Kapitan Patimura, pahlawan nasional Indonesia. Upacara ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 15 Mei dan juga merupakan hari untuk memperingati jasa Patimura. Upacara obor terbuka biasanya berupa pawai obor yang melibatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat. Dalam proses ini, pelari akan membawa obor dari Pulau Sapawua ke Pulau Ambon, kemudian diarah ke Kota Ambon. Jadi kenapa harus pakai obor gitu? Jadi itu penghormatan pada Kapitan Patimura yang dilakukan dengan melaksanakan upacara dengan sebagai obor itu. Jadi kenapa kita memakai obor? Karena obor itu merupakan simbol
simbol semangat yang membara dari perjuangan Patimura melawan penjajah. Ya karena itu tadi kenapa ada upacara tersebut karena untuk mengenal penjajah dan Patimura. Jadi kita Maluku itu memilih obor itu karena memiliki simbol, memiliki semangat yang membara dari perjuangan. Sudah? Sudah? Ya, ada yang ingin memberi tanggapan tentang upacara obor Patimura dari Maluku? Itu biasanya dilakuin kapan, terus jam berapa harus dilakuin? Biasanya itu dilakukan tanggal 15 Mei. Itu biasanya malam. Iya. Iya. Tahu nggak? Mana malam sampai situ sampai jarak dari Kan jarak dari Pulau Saparua ke Pulau Ambon, kemudian jarak ke Kota Ambon. Jadi itu waktunya itu dari itu Pulau Saparua ke Pulau Ambon itu sampai nantinya sampai di Kota Ambon ya. Sampai di Ya, terima kasih untuk presentasi kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, dari presentasi tadi masing-masing kelompok, saya harapkan kalian nanti bisa mencatat ya apa yang kalian presentasikan, kemudian apa tadi tanggapan dari kelompok lain. Sekarang Bapak ingin memberikan atau mengetes pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Ya, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kalian tuliskan di buku kalian. Ya. Bapak pengen lihat sejauh mana kalian memahami tentang materi kita hari ini. Oke, sudah siap semua ya? Oke. Yang pertama, kalian tuliskan langsung jawabannya saja. Ya. Yang pertama, coba tuliskan 2 hal baru yang kamu dapat dari materi hari ini. 2 hal baru yang kamu dapat dari materi kita hari ini. Jawab masing-masing, gak usah lihat temannya. Sudah, Ferry? Belum. Siapa yang belum? Ya. Sudah? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa tuh? Pertanyaan kedua, tuliskan 2 hal
yang ingin kalian pelajari lebih lanjut dari materi kita hari ini, dari materi kearifan lokal kita ini. Tuliskan 2 hal yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Kalau mau menyebutkan 3 sampai 5 enggak apa-apa. Ya. Sudah? Sudah. Oh. Yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya, belum. Kalau sudah, pertanyaan terakhir. Tuliskan hal apa yang belum kalian pahami. Satu hal yang belum kalian pahami dari materi kita hari ini. Ya, tadi kita belajar tentang kearifan lokal, kemudian bagaimana kearifan lokal itu ada di masyarakat, kemudian kita juga melihat ciri-ciri kearifan lokal itu apa saja yang ada di masyarakat. Kemudian contoh-contohnya apa saja kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah, kalian silakan kalian tuliskan satu hal yang belum kalian pahami dari materi kita hari ini. Sudah? Belum? Itu sudah? Sudah? Kenki sudah? Oke, nah, kita akan menarik kesimpulan. Kearifan lokal dari pelajaran yang telah kita pelajari ini dapat kita simpulkan kearifan lokal itu apa? Ada yang mau menjawab? Oke, Gabriela, silakan jawab. Kesimpulannya, kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal itu pandangan hidup, terus itu pengetahuan, strategi kehidupan dan kemampuan oleh masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal itu adalah cara pandang masyarakat kita dari hasil ilmu pengetahuan, kemudian strategi kehidupan yang dikembangkan dalam lingkungannya mereka. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini tentang kearifan lokal. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini? Perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Bagaimana
Sudah? Oke, yang kedua. Hal menyenangkan apa yang kalian temui dalam aktivitas pembelajaran hari ini? Hal menyenangkan apa yang kalian temui dalam aktivitas pembelajaran hari ini? Sudah? Oke. Pertanyaan nomor 3. Oke. Ini sudah jujur ya, sudah jujur masing-masing anak. Apakah kamu sudah berperan aktif dalam kerja kelompok ini? Sudah jujur. Sudah? Oke. Untuk rencana tidak lanjut. Ya, rencana tidak lanjut kalian dari materi kita hari ini. Yang pertama, menurut kamu apakah materi pembelajaran hari ini menarik dan penting untuk dipelajari? Menurut kamu, apakah materi pembelajaran hari ini menarik dan penting untuk dipelajari? Kemudian, mengapa? Kalau penting, silakan tuliskan penting. Kemudian kalian jelaskan kenapa kok penting. Kalau tidak, kenapa kok tidak? Silakan. Sudah? Belum. Daniel. Sudah? Oke. Rencana tidak lanjut selanjutnya. Hal baik apa yang akan kalian pertahankan agar pembelajaran selanjutnya kalian akan semakin menguasai materi yang diberikan? Hal baik apa yang akan kamu pertahankan agar di pembelajaran selanjutnya kamu akan semakin menguasai materi yang diberikan?
Sudah? Kalau sudah, kita akan menuliskan evaluasi diri kita. Sudah? Yuk. Untuk evaluasi, hal apa yang akan kalian perbaiki dari diri untuk kegiatan pelajaran atau kegiatan pembelajaran selanjutnya? Hal apa yang akan kalian perbaiki dari diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Sudah? Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini tentang kearifan lokal, untuk gambarannya pertemuan besok selanjutnya, Bapak minta kalian nanti mempelajari buku paket kalian di halaman 52 buku paket kalian pelajari di rumah. Kemudian silakan kalian mencatat hal-hal yang penting. Kalian baca dulu, kalian pahami, kemudian kalian catat hal-hal yang penting tentang bagaimana kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Nah, itu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini tentang kearifan lokal. Bapak mengapresiasi kerja kalian hari ini. Kalian bisa berdinamika, bisa bekerja kelompok, bisa memberikan masukan kepada temannya, bisa memberikan jawaban ketika ada pertanyaan dari temannya. Kalian cukup luar biasa. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu di jam berikutnya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat terus untuk belajar. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semuanya.